Halo sayang, bagaimana kabarnya? Baik kok yang Lagi sibuk apa sekarang? lagi sibuk mikirin kamu. Aduh, bisa aja kamu. Halo guys, sorry banget aku ganggu ya. Bunga, nggak ganggu kok. Bagaimana kabarnya? Baik banget dong. Jadi aku tuh mau cerita nih. Aku kan kemarin habis baca novel yang ceritanya diambil dari teks cerita sejarah gitu. Teks cerita sejarah? Gimana maksudnya? Nah, teks cerita sejarah isinya tentang cerita fakta di masa lalu yang ditulis karena sebuah peristiwa. Teks cerita sejarah sendiri memiliki beberapa struktur, yaitu orientasi, urutan kejadian, dan reorientasi. Memang judul bukunya apa? Judulnya Neraka di Timur Jawa, Dev. Wow, judulnya agak serem ya, Bun. Ya, jujur emang agak serem sih ceritanya. Tentang penjajahan di Surabaya. Tapi untungnya sih pas di zaman kita udah nggak ada lagi penjajahan semacam itu. Meskipun masih ada ancaman lainnya seperti radikalisme dan terorisme. Bener banget, teroris sama oknum radikal itu hampir setiap tahunnya ada loh. Bentar, aku takut terbalik. Terorisme itu yang serangan atau gerakan kekerasan yang bertujuan untuk menyebar teror dan sampai banyak orang yang ketakutan ya. Tapi korbannya dipilih secara acak. Terus kalau radikalisme itu yang perubahan ekstrim tentang sosial politik di negara. Bener nggak? Bener. Oh alah, tapi kita harus bersyukur sih hidup di zaman sekarang. Sudah tidak ada lagi penjajahan dan negara kita dianugerahi keanekaragaman. Nah, bener tuh. Makanya kita juga harus bisa lebih bersyukur. Karena kita tinggal di negara yang memiliki keberagaman dan kekayaan alam serta budayanya. Kita itu harus mengembangkan sikap toleransi dan bersatu untuk melawan ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Bener banget. Ini kenapa? Kok tiba-tiba layar handphoneku gelap? Iya, layar HP-ku juga gelap. Welcome to my game. Kalian ada yang ngundang orang lain masuk ke grup ini? Hah? Enggak kok. Terus, ini siapa yang baru masuk? Halo Melsi, Bunga, dan Devin. Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Dan kalian harus mengikuti game ini. Game? Game apa? Selamat bermain. Good luck. Dia malah hilang. Belum dijelasin padahal. Kok perasaanku gak enak ya? Aduh, pusing sekali kepalaku. Kita ada di mana ini? Loh, ini kan tempat yang diceritain di novel itu. Ternyata dia beneran ngejebak kita di novel ini. Why are your clothes like this? Where are you come from? Bung. Dia ngomong apa? Aku kurang mengerti. Waduh, pakai bahasa Inggris lagi dia. Gimana ya? Dev, balas Ki. We are from the future in 2022. You must be kidding me. Were you guys framed by a mysterious person? Wait, how do you know? You don't need to know how I found out that if you want to escape from here, you should head south until you meet a river. Thanks for the advice. Hope you don't trap us too. I will also go there. We can go together. If we want to survive, we must stick together. Tolong, Ada apa, Bu? tolong. Anak saya dibawa ke markas penjajah. Kasihan guys. Bantuin yuk. Bum, coba pikir-pikir lagi deh. Ini kan di masa penjajahan ya. Kalau kita ditembak bagaimana? Bagaimana kita bisa ke sana? Pasti sangat sulit dong untuk masuk ke dalamnya. Saya mohon, tolong saya. Please, calm down. I will help you. I know a way where we won't be caught by the invaders. Really? How? If you want to go there without being caught by the invaders, you should go to the back of the base. There is 4 doors that safe you can go through, but there is 2 doors that not safe to go through. So we must choose the door carefully. Dev, dia ngomong apa sih?
Kalau panjang begitu aku nggak ngerti ah. Jadi, katanya ada 4 pintu yang aman bisa kita lewatin. Tapi ada 2 pintu juga yang tidak aman untuk dilewati. Jadi kita harus bisa memilih hati-hati agar tidak salah. Ya kalau gitu kan kita nggak tahu pintu mana yang udah pasti benar. Nanti kalau salah masuk gimana? Kita harus menghitung peluang dalam memilih pintu yang benar untuk mengetahui seberapa besar peluang kita memilih pintu yang benar itu. Ya, benar juga. Bagaimana itu, Mel? Jadi seperti ini, kan total pintu yang bisa kita lewati ada 6. Pintu aman ada 4, dan pintu yang tidak aman ada 2. Kita bisa menghitung dengan 4C4 dibagi 6C4, sehingga diperoleh hasilnya 0,67. Lumayan sih peluang kita. Gimana nih Dev? Kita patut coba. Kasihan juga ibunya. Akhirnya kita bisa menyelamatkan anak itu ya. Iya, seneng banget bisa nolongin. Kabut apa ini? Oh my god, I know what this fog is. You should be careful, because mysterious man will send you to another dimension. Kita di mana ini? Dev, Lihat belakang. lihat belakang. Memangnya ada apa? Lari. Hei kalian, sini. Tadi itu makhluk apa? Itu adalah monster ciptaan Mysterious Man untuk menjaga laboratorium ini. Kalian tahu Hulk? Nah, mirip seperti dia. Monster ini hasil mutasi dari mutagen fisika yaitu radiasi gamma. Menyeramkan sekali. Prof, itu apa yang bercahaya di dalam akuarium? Oh, itu namanya glowfish. Ikan hasil persilangan ikan zebra dengan gen bioluminescent dari ubur-ubur, sehingga ikan tersebut dapat bercahaya. Dan ikan ini digunakan untuk mendeteksi pencemaran pada air. Oh iya Prof, mengapa kita bisa ada di sini? Apa yang harus kami lakukan supaya bisa kembali ke tempat kami? Pertama, mudah sekali. Kalian hanya perlu membantu saya untuk membuat suatu varietas unggul dari tanaman stroberi ini. Saya sudah melakukan perhitungan dan peluang munculnya varietas unggul adalah 60%. Saya melakukan mutasi dengan 3 tanaman buah stroberi ini, jadi tolong bantu saya menghitung peluang mendapatkan varietas unggul dari 2 tanaman buah tersebut. Itu mah gampang. Kita kan pernah buat perhitungan kayak gitu. Tapi kan cuma teori aja, Bung. Prakteknya belum pernah. Kita harus coba biar kita bisa pergi dari tempat ini. Iya, berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat kita gunakan rumus dari distribusi binomial, yaitu P(x(n) sama dengan X kombinasi N dikali P pangkat N dikali Q pangkat P plus Q. Sehingga kita dapatkan 54 dibagi 125. Jadi, peluang petani tersebut mampu mendapatkan varietas unggul untuk 2 tanaman buah tersebut adalah 0,432. Nah, terima kasih ya. Baik, Prof. Mysterious Man, kembalikan kami ke dunia nyata. Sebenarnya apa motif kamu menjebak kami? Sebenarnya, aku hanya ingin bermain dengan kalian. Aku ingin mengetes kemampuan berpikir kalian. Terlebih, kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi, apakah kami berhasil dan menang dalam game ini? Ya, kalian berhasil. This is game over. Congratulations. Selamat kembali ke dunia kalian.